Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Al-thalithu an Aisyata radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath illa ayyaqulu biha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaihi. An Aisyata, hadis ini diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allah telah berkata Siti Aisyah, masalah tidaklah melakukan sholat siapa Rasulullah SAW sholatan dengan satu sholat pun pada an nazalat alaihi setelah turun kepadanya apa idza ja'a nasrullahi wal fathu ayat surat idza ja'a nasrullahi wal fathu illa yaqulu kecuali mengucapkan baginda Rasul biha di dalam sholat tersebut subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya. Hadis pertama ini Siti Aisyah menginformasikan kepada kita bahwa setelah datang idza ja'a setelah turun surat idza ja'a nasrullahi wal fathu, setiap sholat Rasulullah selalu membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidak ada satupun sholat, kata Siti Aisyah, setelah turun surat ini kecuali beliau membaca ini. Karena idza ja'a nasrullah itu adalah tanda bahwa Rasulullah itu akan cepat dipanggil, akan segera dipanggil. Sebagaimana di hadis di hadis yang kemarin, yang hadis yang kedua yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, mengatakan bahwa tanda ini adalah surat ini adalah tanda wafatnya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu wafat di tahun ke-11 Hijriah. Jadi 11 tahun setelah baginda Rasul hijrah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini uniknya Rasulullah. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Lahirnya 12 Rabiul Awal hari Senin, wafatnya juga 12 Rabiul Awal hari Senin. Dan hijrahnya juga sampai di Madinah itu 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi kalau kita memperingati Maulid itu, memperingati Maulid di 12 Rabiul Awal itu, ya kita memperingati Maulid kelahiran Nabi, memperingati haul wafatnya Nabi, memperingati hijrahnya Nabi. Penyebab kematian beliau adalah sakit parah karena racun yang dia makan waktu perang Khaybar. Jadi waktu perang Khaybar Rasulullah itu disuguhi oleh seorang perempuan Yahudi daging yang ternyata sudah diracun. Racunnya sangat ganas sekali racunnya. Bahkan sampai ketika ketika Rasulullah sebelum wafat, beliau mengatakan bahwa efek racun yang mengenai beliau waktu perang Khaybar masih terasa sampai saat ini. Dan sekarang waktunya racun itu akan memutuskan persendianku, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Padahal Rasulullah perang Khaybar itu terjadi sekitar tahun 7 Hijriah. Beliau wafat 11 Hijriah, jadi 4 tahun racun itu berada dalam tubuhnya. Terus menggerogoti kesehatannya. Jadi kesehatannya setelah perang Khaybar itu terjadi, penyebab perang Khaybar itu terjadi ketika Rasulullah hendak berangkat umroh. Belum ada perintah haji, hanya baru ada umroh, dan itu belum wajib umroh itu pada ketika beliau dan umat muslim di Madinah mau berangkat umroh ke Mekah, dihalang-halangi oleh penduduk Khaybar. Nah, siapa penduduk Khaybar itu? Penduduk Khaybar itu adalah penduduk Yahudi Bani Nadir. Jadi satu suku dengan Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Nabi dari Madinah.
Jadi Nabi itu mengusir Bani Nadir dari Madinah karena mereka beberapa kali melakukan pengkhianatan terhadap negara. Subversi, pengkhianatan terhadap negara. Nah, akhirnya Bani Nadir pergi ke Khaybar. Khaybar itu kampung di salah satu kampung yang subur di Mekah. Pergi ke Khaybar dan menghasut orang Khaybar, kemudian menyebarkan kabar buruk sehingga citra Nabi rusak. Citra Nabi rusak. Maka kemudian Nabi membawa pasukan sekitar menurut satu riwayat 1.200, tapi menurut satu riwayat 1.800 pasukan dan menyerang Khaybar. Tadi disebut perang Khaybar. Di perang Khaybar ini Nabi memperoleh kemenangan. Kemudian terjadilah perjanjian gencatan senjata di Hudaybiyah. Nah, nanti ketika Hudaybiyah dilanggar maka terjadilah perang Futuhat Makkah. Jadi susunannya begitu. Jadi Khaybar, setelah Khaybar kemudian ada perjanjian damai antara pihak kafir, pihak penduduk Khaybar, pihak Mekah dan baginda Rasul. Di antaranya tidak boleh menghalangi umat muslim untuk berumrah ke Mekah. Dan ternyata kemudian perjanjian ini dilanggar oleh pihak kafir, oleh kaum kafir dilanggar, maka kemudian terjadilah perang Futuhat Makkah. Waktu perang Futuhat Makkah itu Nabi membawa pasukan sangat banyak sekali. Dan di sana Nabi memperoleh kemenangan dan Mekah akhirnya tetap tertaklukkan. Nah, karena kemudian turunlah ayat ini, idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, setelah turun ayat ini, setiap Nabi sholat, kata Siti Aisyah, setiap Nabi sholat selalu mengucapkan, membaca subhanaka Allahumma wa ini yang tadi. Ntar itu di hadis berikutnya. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi di hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesohihannya baik oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu redaksi, di satu riwayat fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari Muslim. Anha masih dari Siti Aisyah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru, memperbanyak ayakula, membaca firqui dalam rukunya, wasujudi dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, jadi hadis berikutnya ini memperjelas di mana dibacanya. Nabi itu membaca itu sedang apa ketika sholat, yaitu di dalam ruku dan sujudnya. Nah, ini berarti pelajaran kita ketika kita menjelang merasa usia kita semakin bertambah, entah besok atau lusa Allah akan memanggil kita, nah, maka perbanyaklah ini di dalam sholat. Kata Siti Aisyah, ya tanawalul Qur'ana makna. Ya tanawalul Qur'ana, maksudnya ya tanawalu, Nabi benar-benar telah mengamalkan Al-Quran. Dengan membaca itu ini bukti bahwa Nabi benar-benar mengamalkan Al-Quran. Karena idza ja'a nasrullahi wa fathu. Dan selanjutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih, maka sucikanlah Tuhanmu bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan memohon ampunanhu kepadanya. Nah, Nabi mengamalkan itu, perintah itu diamalkan oleh Nabi, sehingga setiap sholat Nabi membaca tasbih subhanaka rabbana, memujinya, wa bihamdika, kemudian memohon ampunan Allahumma firli, sesuai perintah di dalam surat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Siti Aisyah, Nabi benar-benar mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak ada satu perintah dalam Al-Quran yang tidak diamalkan oleh baginda Rasul. Bahkan wafi riwayatin, di dalam satu riwayat, karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yuksiru memperbanyak ayyakula membaca Rasulullah qabla ayyamuta sampai sebelum beliau meninggal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dalam satu riwayat yang dibaca itu kalimat itu. Isinya tetap ada di sana, ada tasbih mensucikan Allah, kemudian tahmid memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah sesuai dengan perintah ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sehingga ini amalan yang sangat relevan bagi kita, terutama para pensiunan yang udah tua. Ini terus sholat baca. Karena Rasulullah itu tidak pernah semenjak turun surat itu sampai beliau wafat tidak pernah berhenti membaca itu. Ya, tidak satu, kata Siti Aisyah, tidak ada satu sholat pun yang beliau tidak membaca itu. Tidak membaca tasbih, tidak memuji Allah, kemudian tidak memohon ampunan kepada Allah. Sampai Siti Aisyah berkata, siapa Aisyah itu? Siti Aisyah, kata Siti Aisyah ini ya mengatakan, meriwayatkan hadis. Qultu, kata Siti Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhihi kalimat? Ini adalah kalimat apa? Allati araka ahdastah, yang aku perhatikan engkau membacanya. Sering kali membacanya. Takuluha, ya, maksudnya membaca ahdastah itu takuluha, membacanya. Wala juilat li alamatun, aku dijadikan diberi tanda di ummati, di dalam umatku. Tidak ra'aytuha, ketika aku melihatnya. Tuhan, maka aku akan membacanya. Kemudian Nabi membaca idza ja'a nasrul wafat wa ra'aytan nasr. Jadi aku ini sudah dikasih alamat, tanda bahwa aku itu akan meninggalkan umatku. Nah, kemudian Rasulullah membacakan ayat surat itu. Tidak aja, itu tanda. Jadi Rasulullah itu sudah paham ketika Allah menurunkan surat itu, ini tanda. Makanya kemudian dia mengamalkan instruksi Allah di dalam surat itu sebagai berikut. Jadi ini Allah itu memberi bocoran bahwa kamu sebentar lagi akan saya panggil, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita baca di dalam surah Nabawiyah, ya, sejarah kenabian tentang bagaimana Nabi meninggal itu ya sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Ya tadi ketika Nabi terkena racun itu, sakitnya itu, Nabi tidak pernah mengeluh sedikit tentang sakit itu. Tidak pernah mengeluh. Tapi Nabi bertahan terus. Ya, berarti 4 tahun beliau bertahan dari sakit. Nah, di hari Senin subuh itu beliau tidak keluar ke masjid, hanya membukakan tirai. Jadi perlu dipahami bahwa rumah beliau itu jangan disangka rumah yang sangat megah. Rumah beliau itu ya seperti kalau di masjid ini ya kamar masjid itu. Jadi nempel banget dengan masjid, dan tidak pakai pintu, hanya pakai tirai, tidak pakai pintu, hanya pakai tirai. Jadi sahabat akan tahu ketika Nabi keluar menuju masjid itu. Ya, yang sekarang jadi makbarohnya beliau, itu Raudhah. Nah, Raudhah itu kan Raudhah itu termasuk udah masuk masjid. Rumah beliau itu yang sekarang jadi makomnya, jadi makbarohnya beliau. Sedikit itu tah. Ukur we, maka sedikit. Eta imahna sedikit. Yang imah RT dibuka pergi gedean imah RT buka. Rumahnya tidak lebih dari 6 berapa meter lah. Maka itu komplek makam Rasul itu paling ada 6 meter, ada lah kira-kira 6 meter ke 4 meter sih nama, atau ke 3 meter. Pokoknya tidak luas lah. Nah itu dibagi 3, ada dapurnya, ada tempat tidurnya, ada ruang tamunya. Rumah sedikit itu. Nah sehingga pada saat Senin subuh itu, Senin di 12 Rabiul Awal itu, beliau membukakan tirainya. Dan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar telah memimpin sholat, mengimami sholat. Beliau membuka tirainya, tidak terlihat karena
sholat menghadap ke sini. Nah, Rasul dari sebelah kirinya, sebelah kiri. Jadi ketika itu mungkin terlirik oleh Sayyidina Abu Bakar, terlihat Nabi membuka tirai. Nah, Sayyidina Abu Bakar menyangka bahwa Nabi itu mau keluar, mau sholat. Sehingga beliau kemudian mundur. Artinya mundur memberi ruang bagi Rasul untuk melanjutkan sholat menjadi imam. Jadi istihlaf namanya itu. Tapi Rasulullah kemudian memberi isyarat agar sholat itu dilanjutkan. Nah, sholat ini hampir batal, hampir tidak jadi. Ini sholat ini hampir tidak selesai karena sahabat riuh melihat Nabi keluar itu riuh, saking gembiranya bahwa Nabi keluar. Tapi ternyata Nabi memberi syarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk melanjutkan sholat, dan kemudian Nabi menutupkan kembali tirai. Kata Siti Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi ini hanya ingin melihat terakhir umatnya. Jadi ingin melihat umatnya terakhir kalinya. Dan beliau dilihat siapa di sop-sop itu, siapa yang di sop depan, siapa yang di belakang, siapa yang tidak hadir, kemudian beliau tersenyum. Kemudian ditutup, dan dari semenjak itu beliau tidak pernah terlihat lagi, tidak pernah terlihat keluar atau membuka tirai. Sakitnya semakin. Nah, selepas itu sekitar waktu duha, berarti sekitar jam 10 atau jam 11, karena duhanya Nabi itu mendekati duhur, jam 10 atau jam 11. Nah, Nabi memanggil Siti Fatimah, kemudian membisikkan dan Siti Fatimah menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi, Siti Fatimah tersenyum. Siti Aisyah kaget ditanya, tadi kamu ketika dibisikin pertama kali menangis, ada apa? Beliau menjawab bahwa Nabi memberitahukan bahwa beliau akan segera pergi. Bisikan kedua, beliau memberitahukan bahwa aku orang yang pertama kali akan menyusul beliau. Kemudian memanggil Sayyidina Hasan, Husain, beliau dicium, keduanya masih kecil, Hasan Husain itu masih kecil, dipeluk, dicium. Kemudian beliau memanggil istri-istrinya semua. Dan baru setelah itu baginda Rasul meminta tidur di pangkuan Siti Aisyah. Tidur di pangkuan Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah ini mengisahkan masuklah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kan bapaknya, saya masuk Sayyidina Abu Bakar. Kemudian baginda Rasul itu selalu menatap siwak. Maka Siti Aisyah paham bahwa kemudian sudah tidak bisa berkomunikasi, sudah sulit bagi Rasul. Kemudian Rasulullah, Siti Aisyah mengambil siwak itu dan mengatakan, apakah engkau mau bersiwak? Nabi Rasulullah menganggukkan. Dan ketika disiwakan, siwak itu terasa keras karena kan kayu. Maka kemudian Siti Aisyah menggigitnya, melunakkan siwak itu. Maka di dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku ketika Rasulullah wafat di pangkuanku dan ludahku bercampur dengan ludahnya. Artinya beliau membasahi siwak dengan ludahnya. Di siwak itu agak dibasahi, kemudian agak dibumbukan, agak dikunyah, bukan dikunyah, digegel bahasa Sunda, supaya ada lentur. Nah, kemudian disiwakan dengan baik-baik disiwak. Setelah itu beliau melihat air, memandang air, dan air itu didekatkan kepada beliau, dan beliau mengambil air, mengusapkan air ke wajahnya dan berkata la ilaha illallah. Langsung itu proses meninggalnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meninggal adalah mengalami sakaratul maut. Iya Rasulullah. Nah, jadi tidak lama setelah turun surat ini. Nah, setelah di lain hadis nanti di ujung bab ini dikatakan bahwa wahyu yang turun terbanyak itu wahyu menjelang wafatnya Nabi. Jadi bisa kali terus tiap hari. Jadi sebelum di hari-hari terakhir Nabi justru wahyu banyak turun itu. Di hari-hari terakhir Nabi. Wafi riwayat itu dalam satu riwayat lahu masih milik wafi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat milik Imam Muslim, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru memperbanyak ayakula membaca qabla ayyamuta sebelum meninggal, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala satu wa tu ya Rasulullah ma hadhihi kalimat allati araka ahdatsa yang barusan. Qala juilat li, ini redaksinya sama dengan yang tadi.
juilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha idza ja'a nasrullahi wal fath ila akhir surat sampai akhir surat. Wa fi riwayatin, dan masih di dalam satu riwayat lahu masih milik Imam Muslim, karena ada siapa Rasulullah SAW yuksiru memperbanyak biqauli subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Qala, berkata si Aisyah, qultu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka aku melihatmu tuksiru biqauli subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Faqala ahbirni rabbi, ahbaroni rabbi, ahbaroni telah mengabarkan kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, ani sesungguhnya aku sa'aro akan melihat, aku akan melihat alamatan tanda fi ummati, bagi umatku. Aidar ayat Tuhan, maka ketika aku melihat aksartu, maka aku akan memperbanyak fi qouli subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka doa Tuhan, dan sungguh aku telah melihatnya. Kemudian Nabi idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi kata Nabi, aku diberi pengetahuan, diberi tanda, dan bagi umatku diberi tanda, diberitahukan tanda akan tibanya ajal oleh Allah. Jadi Nabi itu bukan hanya siapapun yang akan meninggal, Nabi tahu. Jadi Nabi itu diberi, ya ini mujizat, satu keistimewaan mujizat Nabi itu, dia akan tahu, diberi Allah akan memberi tanda dari umatnya itu siapa-siapa saja yang akan meninggal. Nah, dan aku telah melihat tanda itu bagi diriku. Tanda itu apa? Yaitu kemudian Nabi membaca idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi Nabi itu ini yang dimaksud dengan inni sa'ara alamatan fi ummati. Idza ja'a nasrullahi wal fath, maksudnya Fathu itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Waraitan nasa yadkhuluna. Waraitan nasa, engkau akan melihat manusia, kata Allah, yadkhuluna, masuk ke dinillahi, dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Sabih, maka sucikanlah Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Sabih, maka sucikanlah Tuhanmu, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan, wastaghfirhu, dan mohon ampunanlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, innahu kana sesungguhnya Tuhanmu itu kana ada tawwaba, maha penerima taubat. Ini penjelasan surat. Ar-Rabi'u, ini hadis yang terakhir, atau ini Anasin dari Anas qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'a, terus menurunkan al-wahya terhadap wahyu ala Rasulillah, terhadap Rasulullah SAW. Ubayla wafatihi, sejenak sebelum, atau dekat sebelum ajak wafatnya beliau, hatta tuwfiya, sampai beliau diwafatkan. Aksara makana wahyu muttafaqun alaih. Lebih banyak wahyu yang diturunkan sampai beliau wafat. Jadi menjelang akhir-akhir hayatnya baginda Rasul itu begitu banyak menerima wahyu. Al-Khamisu, yang kelima, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yub'asu kullu abdin, yub'asu, akan dibangkitkan siapa kullu abdin, setiap hamba itu, alama ta'alaihi, dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Jadi semua manusia akan dibangkitkan kelak, itu maksudnya hari kiamat, akan dibangkitkan di dalam kondisi bagaimana dia meninggal. Namun meninggal ada kergapleh ke udangna neangan balak genep. Udang aduh cekat balak. Jadi bagaimana dia meninggal? Dia akan dibangkitkan bagaimana dia lamun kenyukiran. Kenyukiran. Enggak teh ini setir udang teh. Seakan-akan kenyukiran. Allah makan alai. Lamun di mautunana ternyawer. Nah, ternyawer di mautun. Nah, kita jika ternyawer we. Jadi semua hamba itu dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Lamun mautna terpikir, maka begitu hudangnya dikir. Mautna termaca Quran, hudang termaca Quran. Mautna ngaji, hudang dalam posisi keadaan seakan-akan sedang ngaji. Nah, makanya harus hati-hati kita itu.
ketika melakukan hal buruk bisi maut. Bisi maut. Bisi maut. Bermusuh maut. Pasukan ini pakai jere lagi pasukan. Ya paling cek malaikat mana bernaon Nah itu jadi bab ini khusus sebetulnya mengingatkan kepada kita agar semakin tambah usia itu kita itu yang harus banyak dzikir eling ke Allah. Semakin tambah usia itu, karena dengan bertambahnya usia itu berarti ya semakin pendek, ada semakin cepat waktu meninggal kita itu semakin cepat, bukan semakin jauh. Semua orang, karena tidak akan selamanya orang hidup di dunia ini, pasti ada batasnya, ada jatahnya. Dan di masa sekarang ini ya di jatah. Ya umumnya itu ya antara rentang 70 sampai 80 tahun lah. Jarang yang lewat 80 tahun itu ya ada 80, 81. Apalagi lewat 90 jarang sekali. Bisa lewat 90 ya rata-rata 80 ke bawah, 70 ke bawah rata-rata usia sekarang ini. Nah, jadi tinggal berarti, turun ayat ini, surat ini turun, ya berarti Nabi mengamalkan membaca tasbih dalam sholatnya itu ya sekitar beberapa bulan atau beberapa minggu. Dan semoga kita yang di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, bulan yang dianggap bulan paling mulia selain Ramadan. Kalau Ramadan itu Sayyidul Syukur, rajanya. Nah, di antara anak buah bulan, berarti anak buah bulan itu yang paling mulia. Makanya dinamakan Muharram. Nah, Muharram ini ya dulunya tidak bulan pertama. Dulunya itu tidak bulan pertama. Ya di rumah gak tahu ada bulan pertama, kedua, ketiga gak ada, karena belum ada tahunnya juga dulu. Orang Arab itu kan tidak mempunyai peradaban petanggalan dulu itu. Ya salah ada dia kaitan tahun itu dengan kejadian yang dianggap fenomenal ya, seperti ketika penyerangan kota Mekah, penyerangan Ka'bah oleh Abraham membawa pasukan gajah, maka dinamakan tahun itu tahun gajah gitu. Ada kejadian lagi namakan itu gitu. Hanya itu aja pengingatnya. Nah di era Sayyidina Umar lah mulai terjadi, jadi sekitar tahun 17, kalau tidak 17 Hijriah ya, 17 Hijriah, tahun 17 Hijriah baru ada kalender Hijriah. Sayyidina Umar ini ketika mendapat surat kebingungan gubernur bingung bahwa baginda Rasul Sayyidina Umar itu ketika mengirim surat itu hanya menuliskan peti mangsanya itu, mencantumkan tanggalnya saja dan bulan, tanggal 11 Rabiul Awal. Ayat tahunan tadi disebut tahun sabaraha sudah. Nanti bingung dia arsip suratnya. Nah sebenarnya tujuan pertamanya itu hanya untuk administrasi negara saja. Jadi penanggalan itu pengadministrasian negara agar ketertiban. Maka akhirnya memanggil para sahabat, sahabat yang masih hidup, merumuskan kita perlu nih punya penanggalan. Nah maka dibikinlah kalender ya, tanggal dinamakan, belum namakan Hijriah, berdebat para sahabat itu dari mana mulainya. Ada yang mengusulkan dari kelahiran baginda Rasul, tapi kemudian ditolak karena Sayyidina Umar tidak ingin baginda Rasul itu diputuskan seperti Nabi Isa. Ada yang mengatakan dari Futuhat Mekah, waktu Futuhat Mekah ditolak, dan kemudian disepakatilah bahwa titi mangsanya itu dimulai ketika hijrah Nabi. Nah, jadi
Ya, maka dihitunglah dari sana, maka dinamakanlah tahun Hijriyah. Jadi, bukan berarti Nabi hijrah di bulan Muharram, bukan. Ini saya ulang-ulang ini. Ini sejarah penting diluruskan. Orang sering menganggap bahwa Muharram itu waktu hijrah. Mungkin kalau persiapannya, ya persiapannya. Karena kan hijrah itu tidak sekonyong-konyong. Nabi mengutus dulu orang ke sana untuk negosiasi bagaimana apabila penduduk Mekah ke sana, apakah akan diterima atau tidak. Ya mungkin kalau itunya mungkin dilakukan dari bulan Muharram, bahkan mungkin sebelumnya. Nabi itu hijrah itu berangkatnya tanggal 27 Safar. Tiba di Madinah itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 1 bulan, kurang 3 minggu berarti. 27 Safar, akhir bulan Safar, 10 harian, 10 hari, 20 harian. Tiba tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sesungguhnya ya, kenapa lama? Karena Nabi melakukan menempuh jalannya muter, tidak menempuh jalan yang biasa dilalui. Muter untuk mengecoh musyrik Mekah, untuk mengecoh musyrik Mekah yang mengejarnya. Jadi Nabi melingkar sampai ke Buhatur. Padahal itu bukan jalur Madinah, Buhatur itu seharusnya bukan jalur Madinah, tapi Nabi lewat sana muter, melingkar jalannya. Dan di Buhatur itu Nabi berdiam hampir 3 hari, bukan hampir ya 3 hari, sama Sayyidina Abu Bakar itu. Setelah dirasa aman, baru Rasulullah pergi melanjutkan dan menuju. Dan ketika sampai Madinah, maka disambut dengan tolak al-badru itu, sambut ugap kita. Dan orang Madinah menerima beliau. Kenapa orang Madinah menerima beliau? Karena yang pertama beliau itu ada darah Madinah, Yasrib, baik dari garis ibu maupun dari garis orang tuanya, dari garis bapaknya, dari garis bapak Sayyidina Abdullah. Jadi ada darahnya, sehingga tidak menganggap orang lain walaupun dia orang Mekah, tidak menganggap. Datangnya begitu merasa saudara saja. Dan yang kedua, memang karakter penduduk Madinah itu lebih lembut, lebih santun, lebih lembut dibandingkan Mekah. Sampai sekarang, kalau kita berhaji ke sana, berarti tinggal 20 hari. Kalau kita mencoba berjalan-jalan atau ngobrol dengan orang Mekah atau dengan orang Madinah, akan terasa bedanya. Bagaimana lemah lembutnya, kesopanannya orang Madinah dan orang Mekah beda, akwana beda. Ya kan, ya itu karakter suku itu kan tidak bisa dihilangkan. Ada yang suku yang keras, ada yang suku yang lemah lembut. Ya kan, seperti orang Sunda lemah lembut, ngomongnya lemah lembut, orang Sunda, orang Batak kan ngomongnya keras gitu kan. Sama di kita juga, di orang lain juga begitu. Dan maka itulah kemudian Nabi memilih ke Yasrib itu, karena melihat karakter masyarakatnya di sana lebih mudah menerima orang, lebih welcome dibandingkan kota-kota lain yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hadis-hadis ini selalu jadi pengingat kita akan bahwasanya kita itu hidup di dunia itu ya tidak selamanya. Dan mudah-mudahan kita akan selalu bisa, lisan kita itu selalu berzikir mensucikan Allah, baik dalam sholat kita ataupun dalam